Puji nama Tuhan. Haleluya. Selamat pagi. Shalom. Damai, sejahtera, sukacita bagi setiap kita yang hadir hari ini. Senang bisa menjumpai saudara di hari ini. Ada sebuah kabar baik bagi setiap kita. Hey, kita sudah lewat 4 bulan di tahun 2025. Siapa yang mau masuk tahun 2025 ketakutan? Nah, ini saya kasih tahu, Anda sudah lewat 4 bulan. Amin. Dan kita bisa melewatinya luar biasa. Makanya saya katakan sama saudara, kalau orang Jepang sibuk bagaimana menciptakan teknologi agar bisa hidup di bulan. Amerika berpikir bagaimana hidup dalam mengelola aset yang ada di bulan. Jerman, Rusia sibuk bagaimana bisa membuat alat-alat tempur untuk bisa pergi pulang dari bulan ke bumi. Indonesia berpikir bagaimana hidup dari bulan yang satu ke bulan berikutnya. Nah, itu dia ya. Makanya saya katakan sama saudara, kita orang-orang Indonesia adalah orang-orang yang luar biasa. Kenapa? Karena kita tidak pernah ditinggalkan. Kita punya Tuhan dan Tuhan kita luar biasa. Katakan sama-sama dengan saya punya Yesus yang luar biasa. Oke, good. Dan selamat datang di bulan yang baru, di bulan Mei. Berarti bulan yang baru ada opportunity yang baru. Amin. Ada kesempatan-kesempatan yang baru. Ada sebuah hal yang Tuhan akan bukakan, singkapkan lagi. Dan percayalah bahwa Tuhan akan membawa kita ke dalam pengalaman-pengalaman yang semakin hari semakin besar dan semakin luar biasa. Nah, di bulan Mei ini kita punya tema baru lagi. Ingat ya, Zion Church selalu punya tema tiap bulannya. Jadi kita berganti. Karena tema besar kita, 1 tahun kita targetnya adalah Knowing God. Artinya saya rindu jemaat Zion Church, Anda menjadi jemaat yang kenal Tuhan dengan proper, dengan benar. Bukan hanya kata pendeta, bukan hanya kata orang, tapi benar-benar saudara mengalami Tuhan di dalam kehidupan saudara. Nah, tentunya di bulan ini, tema yang kita bahas selama bulan Mei adalah From Ritual to Relationship. Dari hanya sekedar tata cara menjadi sebuah hubungan yang karib, sebuah relasi yang terbangun di dalamnya. Saya waktu kuliah saudara, saya berkali-kali dosen saya mengajarkan tentang sebuah buku, ada sebuah faham yang disampaikan oleh seorang yang bernama Karl Marx. Karl Marx ini adalah yang pencipta sosialis atau negara komunis ya. Negara komunis itu ateis saudara ya. Karl Marx berkata dalam sebuah bukunya yaitu A Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right pada tahun 1843, dia menuliskan salah satu kutipan yang paling terkenal tentang agama adalah keluhan makhluk yang tertindas, hati dari dunia yang tidak berperasaan, dan jiwa dari kondisi yang tak berjiwa. Dan dia katakan agama adalah candu bagi rakyat. Candu yang digambarkan tuh opium tuh yang memabukkan gitu saudara. Jadi menurut Karl Marx, agama itu candu. Agama itu membuat orang gak sadar gitu. Hidup dalam dunia hayalan. Agama itu membuat orang tuh mau melakukan apapun yang gak logis gitu loh. Itu menurut Karl Marx. Itu sebabnya Karl Marx tidak percaya agama. Itu sebabnya komunis tidak percaya dengan yang namanya agama. Dan saya jujur mau katakan sama saudara bahwa definisi daripada agama adalah usaha manusia untuk membangun tata cara atau membangun ritual kepercayaan dalam mendefinisikan Tuhan berdasarkan pemahaman manusia itu sendiri. Atau dengan kata lain POV itu apa? Point of view. Jadi manusia berusaha mendefinisikan Tuhan itu seperti apa ya. Contohnya gini, ada manusia ketemu gunung yang gede terus dia sembah. Dia bilang ini Tuhan. Ya kan? Ketika dia percaya itu gunung sebagai Tuhan, jadilah agama. Karena dia mendefinisikan bahwa Tuhan itu apa? Gede. Tuhan itu kalau datang, kalau marah apa? Wah, bumi bergetar. Jadi dia menyembah yaitu gunung. Atau mungkin dia melihat matahari panas. Lalu lantas mereka menyembah kepada matahari. Karena itu Tuhan. Jadilah agama yang menyembah matahari. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah panas yang membara, yang tidak bisa didekati. Jadilah sebuah agama. Berdasarkan POV mereka. Atau ada orang yang melihat fenomena alam. Awan di langit yang tiba-tiba berbentuk wajah seseorang. Wah, ini Tuhan nih. Maka mereka mulai sujud menyembah kepada awan yang berbentuk wajah. Dan mereka mengatakan ini Tuhan yang kita sembah. Jadilah agama. Jadi saudara bisa melihat bahwa agama adalah sesuatu yang manusia ciptakan. Dengan kata lain, agama itu adalah apa yang manusia coba buat dalam mendefinisikan Tuhan itu seperti apa sih? Seperti itu. Nah, hari-hari ini kita mendengar bahwa seringkali orang ribut dengan satu kepercayaan dengan kepercayaan yang lain, agama yang satu dengan agama yang lain.
Mereka membenarkan apa yang mereka percaya dan lain sebagainya. Dan saya mau katakan buat saudara bahwa kalau mau dibilang semua agama, iya, sama-sama agama. Semua agama sama. Iya, betul. Tapi apa sih yang mau menjadi perbedaannya? Kita tentunya sudah membaca, kalau kita baca kisah penciptaan di awal dalam kitab Kejadian pada pasal pertama, pada ayat yang pertama, kita bisa melihat di sana, Allah pada mulanya itu menciptakan langit dan bumi. Lalu pada ayat yang ketiganya dikatakan, Tuhan berfirman menciptakan, jadilah terang. Jadi saudara bisa melihat, semua yang diciptakan kalau kita baca, semua ada tulisannya. Tulisannya adalah apa? Semua adalah baik adanya. Apa yang Tuhan ciptakan itu baik. Sama-sama katakan yang Tuhan ciptakan adalah baik. Jadi sejak semula kalau manusia diciptakan, manusia itu jahat atau baik? Baik. Yang bikin manusia tidak baik apa? Ya, karena dosa itu yang membuat jadinya tidak baik. Allah menciptakan langit dan bumi pada awalnya apa? Baik. Yang membuat bumi jadi tidak baik karena apa? Dosa, itu akarnya. Jadi kata baik yang dikatakan semua adalah baik dalam ciptaan-ciptaan tadi, itu artinya bukan sekedar bagus secara estetika, hasil ciptaannya gitu. Bukan, tetapi itu artinya sempurna sesuai dengan maksudnya Tuhan. Baik juga itu artinya selaras dengan kehendak, selaras dengan rancangan Tuhan. Baik itu juga artinya setiap elemen yang diciptakan Tuhan itu berfungsi dalam tatanan yang harmonis. Jadi kalau saudara dikatakan engkau adalah orang yang baik di dalam Tuhan. Engkau adalah hambaku yang baik, kata Tuhan. Kalau Tuhan bilang gitu. Artinya apa? Artinya saudara berjalan sesuai dengan kehendak dan rancangannya Tuhan. Nah, saudara, hidup kita ini sebenarnya hanya bisa berfungsi dengan benar, maksudnya bisa berfungsi dengan harmonis pada waktu saudara bergerak sesuai dengan rancangan Tuhan. Saya ulangi. Anda hanya bisa mencapai hidup yang maksimal pada waktu saudara berjalan di dalam rancangan Tuhan. Banyak orang gak harmonis hidupnya. Kenapa? Karena mereka berjalan di luar rancangan Tuhan. Kenapa rumah tangga gak harmonis? Coba cek. Jangan-jangan suaminya udah gak cinta sama istrinya, atau dia tidak setia dengan pasangannya, atau sebaliknya pasangannya tidak berjalan sesuai dengan kehendak yang Tuhan aturin. Keharmonisan itu sebenarnya terjadi pada waktu kita bergerak sesuai dengan kehendak dan rancangannya Tuhan. Kalau saya mau memilih, saya banyak cita-cita saudara. Mau jadi dokter, ya. Saya punya cita-cita. Mau jadi apa lagi ya? Saya suka dengan antariksa. Makanya film itu tuh, Interstellar itu, saya suka film itu saudara. Nggak tahu saudara pernah nonton atau enggak. Film yang menerobos black hole, masuk ke dimensi-dimensi yang berbeda. Saya suka sekali dengan sci-fi, film-film seperti itu, saya suka. Kalau saya mau cita-cita, saya pengen jadi astronot kali. Gitu kan. Saya mau ke antariksa, ketemu apa di sana yang nggak jelas itu gitu saudara. Tapi Tuhan mau Anda dan saya pahami baik. Hidupmu akan hanya bisa berjalan dengan harmoni. Tahu nggak harmoni? Harmoni itu bukan pasar baru, bukan. Harmonis itu saudara bisa berjalan sinergi dan saudara bisa efektif hidup Anda. Ternyata kuncinya sederhana. Pada waktu kita mau bergerak sesuai dengan kehendak dan sesuai dengan rancangannya Tuhan. Intinya itu aja sih. Banyak orang akhirnya gagal. Kenapa? Karena mereka nggak paham apa yang sudah Tuhan rancangkan bagi hidup mereka. Mereka nggak paham apa yang sudah Tuhan atur bagi hidup mereka. Itu sebabnya saya mau katakan sama saudara, kita jadi orang Kristen seringkali terjebak dalam ritual. Kita terjebak dalam tata cara. Sekedar tata cara. Iya, ibadah ada tata caranya, I know that. Tapi seringkali orang Kristen terjebak dalam sebuah urutan-urutan yang harus dilakukan. Sehari mesti berapa kali doanya, berapa jam dalam doa, baca Alkitabnya berapa pasal. Ini gak boleh kurang, kalau kurang nanti Tuhan marah dan lain sebagainya, nanti gak ada berkat lagi. Dan akhirnya kita terjebak dalam situasi yang tidak tepat tentang ritual-ritual tadi. Nah, Tuhan mau ajak Anda kepada yang namanya relationship, sama-sama katakan relationship. Ya, makanya sejak awal Tuhan tidak pernah menciptakan yang namanya agama.
Tapi Tuhan menciptakan yang namanya keharmonisan dalam apa? Hubungan, konteks hubungan yang karib dengan Tuhan. Bahkan Injil Yohanes 1 ayat 1 dalam perjanjian baru, kitab perjanjian baru dikatakan pada mulanya adalah firman, bukan pada mulanya adalah agama. Ini dulu baik. Jadi Tuhan tidak ingin kita bergerak dalam yang namanya sekumpulan ritual atau tata cara. Karena sekumpulan ritual tata cara adalah usaha manusia bagaimana dia agar bisa tampak baik di hadapan Tuhan. Agar tampak layak di hadapan Tuhan. Masih ingat ya kemarin bulan April pada saat kita membahas tentang kebangkitan Yesus. Yesus bangkit, Maria datang dan Maria pengen apa? Pegang kakinya Yesus. Tapi Yesus bilang apa? Jangan sentuh saya. Bukan Yesus gak mau dipegang. Bukan Yesus gak mau disembah. Tapi Yesus sedang mengajarkan kepada kita semua melalui cerita itu. Bahwa sekarang hubungan Tuhan dengan para muridnya bukan lagi dengan pola yang lama seperti ritual. Apakah dengan pola menyembah? Apakah kita datang sama Tuhan harus dengan mengangkat tangan kah? Berapa tinggi tangannya? Setengah tiang kah? Atau harus lewat kepala? Atau kalau sudah angkat tangan harus goyang-goyang? Atau mau ibadah harus duduk? Duduk salah atau berdiri? Haruskah tepuk tangan? Atau haruskah kita tidak tepuk tangan? Atau bagaimana? Kalau ke gereja dulu saudara, dulu saya. Kalau ke gereja nggak boleh pakai celana jeans. Siapa yang dulu pernah sejaman dengan saya? Kalau mau ke gereja nggak boleh pakai celana jeans, nggak sopan. Nggak boleh pakai baju kaos, harus rapi. Jadi semua dulu saya kalau ke gereja saudara, harus rapi. Zaman sekarang coba lihat, pendetanya aja nggak pakai jas, ya kan? Pakai baju kaos, relax sekarang. Lebih apa? Lebih relate dan lain sebagainya. Artinya saudara bisa melihat di sini. Apakah Tuhan melihat penampakan kita? Ternyata bukan itu lagi ukurannya. Karena Tuhan mau agar kita bergerak dari yang namanya ritual kepada yang namanya relationship. Kita harus pahami di sini, Yesus datang untuk mengganti agama yang kering dengan hubungan yang hidup dengan Yesus. Karena saya takut banyak orang Kristen setiap hari bilang begini, saya cinta Yesus, saya sayang Yesus. Kemana-mana saya cerita sama orang, wah Yesus luar biasa. Yesus adalah pribadi yang saya cintai, yang saya kasihi. Tapi saya ngomong sama Yesusnya, ngobrol sama dia, cuman di hari Minggu, cuman mau makan, cuman mau tidur. Menurut saudara kalau saudara nikah dengan pasangan saudara, Anda cerita kemana-mana, hey saya punya istri namanya Susi. Saudara tahu, Susi itu sangat saya sayang, saya sangat cinta sama Susi. Wah dia istri yang luar biasa. Saya cinta sama dia, saya sayang sama dia, saya cerita kemana-mana. Tapi saya ngomong sama istri saya cuman hari Minggu doang. Sama kalau saya mau makan. Sama kalau saya perlu sesuatu aja. Menurut saudara, itu hubungan suami istri atau bukan? Halo? Apakah suami istri Anda seperti itu? Ngobrol cuman hari Minggu doang? Atau pas mau makan? Itu suami istri? Bukan kan? Padahal tiap hari ada, tiap waktu ngobrol, betul nggak? Itu suami istri. Tapi kenapa kita sama Tuhan gitu ya? Sama istri kita kan mencari tahu apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Kita tidak mau melakukan apa yang dia tidak suka. Kita melakukan apa yang hanya dia suka, betul nggak? Dengan pasangan kita dalam hubungan suami istri. Hey, hubungan dengan Tuhan itu sama seperti hubungan suami istri. Kita bilang cinta sama Tuhan, tapi kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan suka. Dan kita menyukai apa yang Tuhan tidak suka. Dan kita dengan santainya melakukan itu, dan kita cerita kemana-mana, saya Kristen loh, lihat salib saya nih, tato saya, lihat dong gambar muka Yesus gitu kan. Kita kemana-mana cerita bahwa kita orang Kristen. But kita tidak mengenali pribadinya. Kita tidak mencari tahu isi hatinya Tuhan seperti apa. Itu agama. Agama hanya menunjukkan performa di depan Tuhan. Agama hanya coba menunjukkan bahwa saya baik, saya Kristen, saya orang yang kelihatannya rajin gereja. Saudara yang kasih Tuhan, saya berdiri di hadapan saudara karena saya pengen saudara menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Saudara jangan jadi Kristen yang cuma ada di gereja. Buat apa? Cuma manas-manasin kursi gereja. Tapi kita tidak punya dampak, tidak punya manfaat kehidupan kita. Kekristenan itu sebenarnya saudara, bagaimana hidup kita bisa membawa perubahan yang dimulai dari diri kita dulu yang mengalami perubahan, baru kita bisa memberikan impact kepada orang-orang sekitar kita juga bisa mengalami perubahan. Katakan amin.
Kekristenan itu membawa perubahan. Saya percaya Indonesia akan menjadi negara yang superpower pada waktu para pemimpinnya punya roh yang takut akan Tuhan. Makanya saya percaya orang Kristen jangan cuma diam di gereja. Anda mesti aktif di dunia politik sana. Anda mesti aktif di mana? Di dunia pemerintahan sana. Masuklah di sana. Jadilah terang di sana. Amin. Jangan cuma kumpul sama orang-orang Kristen doang di sini. Di marketplace. Di dunia kerja Anda. Masuklah di sana, jadilah terang di sana, jadilah dampak di sana, agar mereka bisa melihat bagaimana seorang pengusaha yang di dalam Tuhan dengan pengusaha yang tidak di dalam Tuhan. Amin. Pengusaha yang takut Tuhan dengan pengusaha yang tidak takut Tuhan. Karyawan yang takut Tuhan sama karyawan yang tidak takut Tuhan. Pejabat yang takut Tuhan sama pejabat yang tidak takut Tuhan. Haleluya. Saya percaya memang perubahan-perubahan harus dilakukan. Indonesia harus berubah. Kita terjebak dengan dunia digital. Kita terjebak dengan apa? Gamers. Kita terjebak dengan berbagai macam permainan. Saya kasih tahu sama saudara bahwa kita terjebak dalam berbagai macam sistem yang ada di dunia ini. Tapi hari ini ada kabar baik saudara. Tuhan ingin hidup Anda berubah. Makanya tema hari ini judulnya adalah dari hamba kita berubah menjadi sahabatnya Yesus. Kenapa sih kita bahas berubah dari hamba menjadi sahabat? Kita lihat dulu ya, Yohanes 15 pada 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, kata Yesus, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah, sama-sama katakan telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi poin penting di sini kenapa kita dirubah dari hamba menjadi sahabat. Yang pertama karena hamba itu nggak tahu isi hati tuannya. Yang tahu itu sahabat. Iya. Yang tahu isi hati kita itu sahabat. Kenapa sih? Kenapa sahabat kita tahu? Karena saudara kalau curhat sama siapa? Iya, sama musuh? Enggak. Saudara curhat sama siapa? Pembantu? Enggak. Anda pasti punya komunitas. Komunitas itu menjadi sahabat Anda. Untuk ngobrol, untuk curhat, untuk cerita. Apa yang menjadi keluh kesah, apa yang menjadi mimpi, apa yang menjadi dream saudara. Atau menceritakan apa yang menjadi keberhasilan Anda. Anda bisa cerita sama siapa dengan aman? Dengan sahabat. Sahabat itu membuat saudara trust, membuat saudara nyaman, membuat saudara aman. Itu sebabnya saudara, kenapa saudara dan saya dirubah sama Tuhan. Dari hamba menjadi sahabat. Karena saudara, hamba tidak tahu apa isi hati Tuhan. Banyak orang Kristen ada di gereja, tiap hari Minggu gereja. Dia kalau kaget darah Yesus ngomongnya. Bersin, haleluya. Kurang rohani apa saudara? Dia selalu standarnya firman. Tapi seringkali kalau ketika hidupnya, apa yang dia kerjakan, kok tidak selaras dengan firman yang dia tahu. Kenapa? Karena dia tidak tahu isi hati Bapa, tidak tahu isi hati Tuhan. Kenapa? Karena dia cuma hamba. Dia tidak membawa dirinya untuk menjadikan dirinya sebagai sahabat. Karena sahabat pasti tahu apa yang sahabatnya tidak suka. Apa yang sahabatnya rindu. Apa yang sahabatnya inginkan. Nah kekristenan adalah kita dibawa untuk apa? Untuk mengenal Tuhan dengan benar. Makanya kenapa tema kita tahun 2025 ini, Knowing God. Karena saya rindu saudara kenal Tuhan Yesus bukan hanya sekedar karena saudara tahu dari pendetanya. Tapi karena saudara punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saudara punya interaksi, relasi dengan Tuhan. Yohanes 15 pada ayat yang ke-15b dikatakan, karena aku telah dikatakan tadi, memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bahkan Paulus juga menuliskan di dalam 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 12, ini panjang, saya singkat jadi kata-katanya seperti ini. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh rohnya huruf besar, roh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tahu, sama-sama katakan saya tahu. Ya, apa yang Tuhan kasih sama kita. Apa yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, yang membuat orang gak bisa maju karena dia gak tahu apa yang ada pada dia. Saya pikir dulu saya cuma bisa nyanyi. Gak taunya saya bisa pimpin pujian. Saya pikir cuma pimpin pujian doang. Saya menjadi pembicara.
Saya pikir jadi pembicara aja. Saya dibawa lagi ke dalam pelepasan, pelayanan pelepasan, ngusir setan dan lain sebagainya, doain orang sakit sembuh dan lain sebagainya. Saya pikir cuma sampai di situ. Tuhan bawa lagi ke dalam pelayanan pengembalaan, menjadi pemimpin yang mengajar dan lain sebagainya. Ternyata saudara, semakin kita mendalam dengan Tuhan, menjadi sahabat kepada Tuhan, semakin kita tahu. Sama-sama katakan, semakin saya tahu. Apa yang saya tahu? Apa yang Tuhan taruh di dalam diri saya? Kalau saudara mau tahu apa yang Tuhan taruh di dalam diri saudara, Anda harus membangun hubungan yang intens dengan Tuhan. Anda harus jadi sahabatnya Yesus. Katakan amin dulu nih. Ketika engkau menjadi sahabatnya Yesus, Anda akan semakin terbuka segala kemampuan-kemampuan hebat di dalam diri saudara. Saudara jangan iri hati dengan orang lain. Orang lain kayaknya hebat. Saya memang begini aja. Enggak. Tiap orang telah diberikan sama Tuhan kemampuan-kemampuan yang sesuai dengan kapasitasnya masing-masing ada di dalam diri dia. Persoalannya kita kita nggak mengeksplornya. Kenapa kita nggak mengeksplor? Karena kita nggak tahu apa yang Tuhan taruh. Kenapa kita nggak tahu? Karena kita belum menjadi apa? Sahabatnya Yesus. Kita cuma jadi apa? Hamba doang. Kita cuma jadi Kristen, ya udah sekedar Kristen lah. Hari ini kekristenanmu harus naik level. Katakan amin lagi nih. Karena Mazmur 25 ayat 14 mengatakan bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Dan perjanjiannya, firmannya, rencananya ke depan itu diberitahukan hanya kepada orang-orang yang karib. Orang-orang yang takut dengan Tuhan. Sama-sama katakan takut akan Tuhan. Saya udah pernah sampaikan khotbah ini. Takut akan Tuhan itu bukan ketakutan sama Tuhan. Takut akan Tuhan berarti hormat sama Tuhan. Takut akan Tuhan berarti dia menjauhi, membenci yang jahat. Amin. Takut akan Tuhan artinya dia menjauhi hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Saya percaya orang-orang yang takut akan Tuhan, itu akan disingkapkan perjanjian-perjanjian Tuhan kepada dia. Takut akan Tuhan saudara, menjauhi yang namanya kejahatan. Apa yang membuat Yusuf tidak tergoda dengan istrinya Potifar? Kenapa? Karena istrinya Potifar jelek ya. Gendut, enggak. Istri perwira cantik saudara. Istri perwira pasti berdandan, pasti body shape, pasti oke lah penampakannya. Tapi Yusuf kok gak mau? Oh Yusuf gak normal. Tidak, Yusuf menikah kok, dia punya istri, dia punya anak. Setelah itu, apa yang menyebabkan Yusuf tidak tergoda? Padahal digoda tiap hari saudara. Tiap hari Yusuf digodain, lagi kerja gak ada orang. Ucup, dipanggil-panggil saudara. Ada aja digodain Yusuf. Tapi Yusuf tetap bertahan. Dia tidak masuk di dalam jebakan tersebut. Saudara tahu kenapa? Dasarnya karena Yusuf punya roh takut akan Tuhan. Dia bilang begini, di sini memang gak ada orang yang lihat. Zaman itu CCTV belum ada. Belum ada yang bisa viralin juga. Tapi kata Yusuf apa? Ada mata Tuhan yang melihat apa yang saya perbuat di sini. Saudara, salah satu nilai yang ada di Zion adalah apa? Integritas. Integritas adalah apa? Tetap benar walaupun di dalam kegelapan. Tetap benar walaupun sekitarmu gak benar. Tetap benar walaupun godaannya begitu banyak. Halo? Ya kan? Benar di depan orang gampang. Benar dalam kondisi terang mudah. Tapi tetap benar pada saat gak ada orang yang lihat. Ini yang gak gampang, itu tantangannya. Halo? Setia pada waktu ada istri, pada waktu ada suami, ya itu sih semua orang juga bisa. Tapi pada waktu kamu lagi di luar kota, pada waktu kamu gak dekat pasangan, nah ini godaannya nih. Ayo, eng-eng. Apalagi pelaut nih, godaannya luar biasa ini. Waspada ini, iya kan? Kapal basto, lapas tali, lapas cinta, itu dia tuh. Sampai ada lagunya begitu tuh. Ini banyak godaan-godaan seperti ini nih. Tapi saya mau kasih tahu, kalau kau punya hati yang takut akan Tuhan, saya kasih tahu Tuhan bergaul karib dengan Anda. Dan kalau Tuhan bergaul karib dengan Anda, bisnismu akan terbuka jalan yang luar biasa. Pekerjaanmu akan diangkat naik. Tuhan akan singkapkan hal-hal yang
Tidak pernah orang tahu Tuhan singkapkan yang ajaib bagi kehidupan Anda. Jadi transformasi yang terjadi yang pertama ini adalah apa? Dari hubungan yang cuman formal, ketakutan, berjarak, takut Tuhan marah. Sekarang saudara jadi sahabatnya Kristus. Hubunganmu dengan Tuhan adalah hubungan yang akrab dan penuh dengan kepercayaan. Amen. Saudara sekarang bisa datang sama Tuhan, kau bisa panggil dia ya Abba ya Bapa. Saudara gak ketakutan lagi, Tuhan marah gak ya? Tuhan berkatin saya gak hari ini ya? Tapi setiap hari kau bisa berkata, saya orang yang sangat diberkati Tuhan. Kau setiap hari bisa berkata, saya menang. Kau bisa berkata setiap hari bahwa ada penyertaan Tuhan yang buat saya berhasil. Kenapa? Karena kau tahu isi hatinya Tuhan. Yang kedua saudara, kenapa kita dirubah dari hamba menjadi sahabat? Karena sahabat itu dipilih, sama-sama katakan dipilih. Dia bukan dilamar. Apa bedanya dipilih? Apa bedanya dilamar? Hai, Anda menikah dengan pasangan Anda, itu Anda melamar. Para pria, Anda melamar istri Anda kan? Kenapa melamar? Dasar lamarannya apa? Karena dia cantik, betul? Karena dia apa lagi? Iya ada kemampuannya lah, pinter gitu loh. Dia punya skill, oke? Dia punya hal yang standar, yang benar. Artinya gini, ada hal yang dibanggakan lah. Itu dilamar. Itu dilamar. Berarti punya kelebihan. Makanya engkau mau melamar. Dan yang wanita, engkau mau dilamar sama pasanganmu. Karena pasanganmu juga punya kelebihan. Betul gak? Iyalah. Itu dilamar. Tapi kenapa? Bedanya dengan dipilih. Dipilih itu dasarnya apa? Dasarnya bukan karena performa. Bukan karena layak. Dasarnya kenapa kita dipilih? Dipilih itu artinya apa? Karena engkau dikasihi Tuhan, itu aja. Ini bedanya. Makanya sahabat itu dipilih. Tuhan yang pilih. Yohanes 15 ayat 16a berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Siapapun yang hadir di tempat ini, sadari dulu dalam diri kita. Saya dan saudara adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Bilang sama-sama, saya dipilih Tuhan. Ya. Artinya kalau dipilih, Anda bisa berkata begini, saya banyak kelemahannya, betul, saya banyak kekurangan. Tapi buat Tuhan gak masalah. Tuhan terima Anda, Tuhan terima saya, apa adanya. Tapi ingat baik, setelah kita di tangan Tuhan, Tuhan tidak biarkan kita apa adanya. Tuhan ubah kita menjadi berharga dan bernilai tinggi. Amen. Tadinya kita mungkin rusak, gak berharga. Tapi begitu Anda sudah di tangan Tuhan, nilaimu tak tertinggal, amin. Tak terbatas. Itu sebabnya Efesus 1 ayat 4 sampai 5 dikatakan sebab di dalam Dia Tuhan telah memilih kita lalu semuanya karena kasih. Tuhan telah memilih Anda dan saya, dasarnya semua karena kasih. Bukan karena engkau rajin gereja, bukan karena engkau dari kecil dari keluarga Kristen. Kenapa Tuhan pilih kamu? Karena kamu waktu lahirnya ususnya mau diputusnya pakai Alkitab dalam nama Yesus. Sehingga rohani Anda tuh luar biasa. Enggak. No, bukan itu. Tapi semuanya dasarnya karena apa? Karena Tuhan sangat mengasihi. Kalau kita terhubung dengan orang, semuanya ukurannya apa? Ukurannya karena performa, karena kemampuan. Tapi Tuhan tidak pernah mengukur karena kemampuan Anda. Dasarnya Tuhan pilih Anda karena Anda dikasihi Tuhan. Artinya sekarang yang mesti dirubah, transformasinya adalah apa? Berarti hari ini saudara, pola pikir, sama-sama katakan pola pikir saya. Apa yang dirubah? Dari dulu yang berkata begini, saya gak layak, saya harus layak dulu baru saya bisa diberkati. Orang Kristen yang beragama seringkali bilangnya apa? Saya mesti rajin gereja dulu baru saya diberkati. Dulu waktu zaman sebelum COVID, ibu-ibu bilang begini, saya tuh ya kalau gak gereja rasanya jauh dari Tuhan. Saya harus masuk gereja dulu, baru saya rasa tentuhan dalam hidup saya. Saya gak bisa kalau gak masuk gereja. Begitu COVID, masuk gereja gak? Coba jawab dulu nih. Begitu COVID, masuk gereja gak? Gak ada yang masuk gereja. Gerejanya apa? Online. Nah lo, yang dulu bilang, aduh saya gak ketemu Tuhan kalau gak gereja. Apa kita gak ketemu Tuhan pada waktu di rumah, siaran online? Ketemu Tuhan tetap, betul ya? Itu sebabnya saya katakan sama Anda, kita harus berpikir berubah sekarang. Transformasi perubahannya adalah gak perlu kita berkata saya harus layak dulu. Tetapi harus berubah bahwa saya dikasihi dulu oleh Tuhan, baru saya berubah. Saya ketemu dengan pengusaha, saya bilang sama dia, Pak Bapak udah sekian tahun ikut Tuhan, banyak mujizat.
Ayolah, jadi berkat. Melayani Tuhan, jadi contoh buat semua orang. Gitu saya bilang begitu. Dia bilang apa? Ntar deh, saya belum bener gitu. Ntar deh, saya belum bagus-bagus amat, tunggu beres dulu. Ya, tunggu kapan beresnya, saudara? Seringkali orang nunggu beres dulu, tunggu rapi dulu. Murid-murid yang dipilih Tuhan, kira-kira dari 12 orang itu, siapa yang paling beres nih? Apakah semuanya beres? Waktu dipilih Tuhan? Gak ada yang beres, saudara. Tapi Tuhan pilih mereka jadi penjala. Jadi apa? Jadi alatnya Tuhan. Petrus itu, hari dia ketemu Yesus, dia itu dikejar-kejar sama prajurit sama Roma. Kenapa? Karena dia punya hutang yang belum bayar, hutang pajak yang belum dia bayar. Karena setiap pengusaha harus bayar iuran. Dia tidak bayar iuran sudah cukup lama. Malam itu saudara, dia nangkap ikan, maksudnya hasil tangkapannya buat dia lunasin karena dia udah dikejar-kejar, saudara. Dia akan ditangkap. Tapi malam itu dia nggak dapat apa-apa. Begitu dia mau sampai ke pantai, dia udah menyesali sama adiknya, ya kan? Aduh, kita nggak dapat nih, udah. Pas dilihat di pinggir pantai banyak orang, waduh tentara Romawi mati gue gitu. Udahlah pasrah dia ditangkap nih. Begitu sampai pinggir pantai, nggak taunya Yesus di pinggir pantai lagi ngapain? Lagi khotbah di depan orang-orang gitu. Lagi khotbah begitu, pas Petrus di belakangnya. Apa kebetulan tidak? Yesus tahu Petrus akan sampai di situ. Begitu Petrus nyampe, Yesus turun di dalam air. Yesus bilang begini sama Petrus, tolakkan sedikit ke tengah aja, tolakkan sedikit. Terus tebarkan jalamu. Petrus udah habis beresin dia punya jala, udah habis dibersihin. Hah? Tebarkan jala, kenapa? Tebarkan jalamu ke sisi perahu. Petrus gak mau tadinya, saudara. Udah lelah, capek, semalam-malaman. Lagi pula nangkep ikan tidak ada siang-siang. Maksudnya matahari sudah terbit. Harus malam-malam, karena ikan kalau malam naik ke atas. Kalau sudah terang matahari itu turun ke bawah. Jadi Petrus tidak mau melakukannya awalnya. Tapi karena Yesus minta, ya udah ditebarin. Begitu ditebarin, saudara, itu jalannya nggak bisa ditarik. Kenapa? Karena mendadak semua ikan, nggak tahu ikan yang ada di danau Galilea itu menghampiri jalannya Petrus, sampai Petrus harus teriak sama saudaranya yang lain, nelayan yang lain untuk pergi datangin dia, untuk tolongin angkat ini. Begitu diangkat, saudara, semuanya ikannya penuh 2 perahu, hampir tenggelam bahkan. Hari itu dijual, saudara, yang luar biasa gini ya. Yesus kalau pilih Anda, ya kan? Yesus tidak biarin Anda dalam kesulitan. Petrus dalam kesulitan. Ayo Petrus ikut aku, tapi saya nggak punya duit. Nggak apa-apalah, ikut aku miskin gitu. Enggak. Yesus bilang apa? Nih, dapat ikannya, bayar hutang-hutangnya. Dan saudara, hari itu Petrus dibukain matanya. Semua hutangnya bisa dibayar. Yesus bikin mujizat buat dia. Dan mulai hari itu Petrus berhenti menjadi penjala ikan, dia ikut Yesus. Tapi Petrus sempat ngomong gini, Yesus, bagaimana kalau kita kerjasama? Kamu berkatin usaha saya yang banyak, nanti hasil usaha saya bisa nolong pelayanan kamu gitu. Petrus sempat juga mengasih ide begitu, tapi Yesus cuma senyum aja. Akhirnya Petrus bilang, enggak deh, saya total, saya ikut Yesus. Nah, saudara, artinya saya mau katakan sama saudara, Tuhan yang pilih Anda untuk mengingatkan setiap kita bahwa kasih-Nya yang telah merubah kita. Kita orang-orang yang dipilih bukan karena performa, tapi kita dipilih karena Tuhan sangat mengasihi kita. Apakah saudara merasa terbatas? It's okay. Tuhan tetap bisa memakai Anda. Saya orang yang terbatas, saudara. Saya sudah berkali-kali cerita sama saudara, tapi Tuhan bisa pakai saya. Tuhan juga bisa pakai Anda. Yang ketiga, kenapa kita diubah dari hamba menjadi sahabat? Karena yang ketiga adalah sahabat hidup dalam percakapan, bukan sekedar perintah. Saudara kalau ngobrol sama teman, sama sahabat saudara, ngobrol gimana? Satu arah, 2 arah. Monolog atau dialog? Dialog, betul ya? Bagaimana kalau saudara ngobrol sama seseorang yang ngomong dia mulu, saudara dengerin doang? Kira-kira saudara nyaman gak? Enggak. Atau sebaliknya, Anda yang ngomong, sahabat Anda dengerin aja. Kira-kira sahabat Anda nyaman gak? Seringkali kita sama Tuhan gitu kan. Kita datang sama Tuhan, kita bawa pokok doa kita. Tuhan saya butuh A, B, C, D, E segala macam. Kita gak beri kesempatan buat Tuhan ngobrol sama kita. Kalau ditanya, apakah saya dengar Tuhan bicara? Ya, saya ngobrol dengan Tuhan. Tuhan tidak langsung bicara dengan suara yang
audible mungkin di telinga saya. Tapi Tuhan memberikan impresi pada waktu saya membaca firman-Nya. Firman-Nya itu bersuara buat saya dan mengingatkan saya, mencerahkan pikiran saya. You know, saya bersihin rumah sambil ngepel aja, firman itu bisa bersuara, bisa berbicara. Sambil saya masak atau saya ngerjain apapun, saya tuh selalu diingetin firman Tuhan selalu bersuara. Artinya apa? Tuhan selalu berbicara kepada saya dan saya berdialog dengan Tuhan. Makanya ada nomor telepon yang saya kasih sama saudara untuk terkoneksi langsung dengan kerajaan sorga. Nomornya 333, tiganya 3 kali. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Saya nggak tahu situasi saudara apa, tapi nomor telepon ini canggih. Anda cukup berseru sama Tuhan, dan dia langsung kasih jawaban sama saudara. Amin. Jadi hari ini saudara mungkin punya masalah kesehatan, ada punya masalah dalam bisnis, ada punya masalah dengan ada orang-orang yang tidak suka dengan Anda. Tenang, jangan takut. Berseru sama Tuhan, kata Tuhan, aku pasti menjawab engkau. Makanya saya katakan sama saudara, sahabat itu bukan cuma dia monolog, tapi adalah percakapan. Bukan sekedar kita membaca perintah, tapi ada komunikasi yang dua arah. Yohanes 10 ayat 27 berkata, domba-dombaku mendengar, mengenal suaraku. Bahkan dalam Lukas 10 ayat 39 sampai 42, Maria itu duduk di bawah kaki Yesus dan kata firman Tuhan, Maria menerima yang terbaik pada saat dia membangun dialog dengan Tuhan. Hari ini sebagai hamba Tuhan saya mau ingatkan sama saudara, Tuhan panggil kita bukan untuk menjadi hamba tetapi untuk dirubah menjadi sahabat yang mana saudara bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara tidak lagi ketakutan. Jadi transformasi yang terjadi adalah dari rutinitas doa, dari rutinitas ibadah, dari rutinitas di dalam membangun hubungan menjadi komunikasi yang dua arah. Dari tadinya kita sibuk kerja bagi Tuhan, sekarang kita menjadi hadir dan terhubung dengan Tuhan. Kekristenan itu selalu adalah, aktifnya kita adalah kita hadir dan terhubung dengan Tuhan, dimanapun kita berada. Makanya gereja itu bukan gedung, gereja adalah orangnya. Artinya setiap kali orang ketemu dengan Anda, orang sedang ketemu gereja Tuhan. Di mana tahu nggak saudara? Gereja. Sesungguhnya gereja di mana? Bukan di gereja Anda, bukan. Di mana gereja sesungguhnya? Pada waktu Anda buka toko di pasar, nah itu gereja tuh. Pada waktu Anda berhadapan dengan customer, pada waktu Anda berhadapan dengan orang-orang yang bikin Anda stres, tapi Anda tetap memancarkan kemuliaan Tuhan, itu gereja. Di toko Anda, di workshop Anda, pada waktu Anda dealing dengan orang lain, di situ gereja yang sesungguhnya. Di sini si saudara diajarin, tapi di luar sana prakteknya, bilang amin dulu nih. Pada waktu kau bangun bisnisnya, orang bisa melihat Yesus dalam diri saudara. Makanya saya katakan, Anda bukan hamba, Anda sahabatnya Yesus. Kalau Anda sahabatnya Yesus, maka dialog Tuhan dengan Anda akan selalu terjadi. Anda gak kehilangan Tuhan, Anda berkata, Tuhan gimana ya? Dan lain sebagainya. Anda tidak akan mencurigai Tuhan pada waktu Anda berhadapan dengan situasi yang sulit. Kalau saya curiga sama Tuhan, Tuhan kenapa harus pindah dari menara? Udah enak di situ, betul gak sih? Sekarang ibadah di sini Tuhan, aduh kasihan jemaat Tuhan. Kayak lihat leher tancap, pendeta kiri dia ke kiri, pendeta kanan dia ke kanan. Ada tiang di tengah begini gimana Tuhan gitu kan. Mungkin kita bisa mencurigai Tuhan, kok begini Tuhan. Tapi hari ini saya kasih tahu sama saudara. Kalau kita sadar bahwa Tuhan adalah sahabat kita, sahabatnya Tuhan. Maka yang terjadi adalah apa? Kita tahu apapun yang terjadi, Tuhan selalu punya rencana yang terbaik buat hidup kita. Saya nggak tahu omset Anda di bulan ini berapa. Apakah menurun? Ataukah stuck? Tapi satu hal yang saya percaya, Tuhan bisa bawa Anda lewati segala situasi di tahun-tahun yang lalu. Kalau Tuhan bikin mujizat di tahun lalu, tahun ini Tuhan yang sama tetap bisa bikin mujizat bagi hidup saudara. Kalau saudara percaya, kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Dia sahabat saudara, dia tidak akan membuat Anda terlunta-lunta. So, aplikasinya bagaimana caranya? Ini saya bagikan buat saudara. Luangkan waktu yang sunyi. Coba saudara cari waktu sendiri. Saudara harus punya teman, betul. Saudara berkomunikasi harus. Tapi saudara harus punya waktu untuk sendirian dengan Tuhan. Bilang amin dulu nih. Anda harus punya waktu dengan Tuhan. Berbincang-bincang dengan dia. Ya kan? Bukan hanya
Anda yang bicara, biarkan dia juga bicara dengan Anda. Undang Yesus masuk. Dalam apa? Dalam obrolan sehari-hari. Bukan cuma di hari Minggu kita ngobrol sama Tuhan, tapi undang dia. Makanya kalau ngobrol sama orang, antena rohani saudara standby. Jadi setiap kali ngomong apapun cerita sama orang, tetap ujung-ujungnya bawa lagi ke hal-hal yang rohani ngomongnya. Setelah ngomong panjang lebar akhirnya iya, semuanya terjadi karena kebaikan Tuhan juga sih. Sampai hari ini saya tetap sehat, kita tetap sehat. Sampai hari ini kita bisa melewati segala sesuatunya, semuanya karena Tuhan. Belajar saudara untuk berkata, apa yang Tuhan pikirkan. Bukan lagi tanya, Tuhan apa yang saya mau. Tapi berkata begini, Tuhan apa yang Tuhan pikirkan. Itu yang saya mau kerjakan. So penutup hari ini saudara, Yesus telah mengubah posisi kita. Dari tadinya hamba yang bekerja untuk perintah. Sekarang kita menjadi sahabat yang berjalan bersama-sama di dalam kasih-Nya Tuhan. Dia tidak mencari performa kita, tetapi Tuhan mencari kedekatan kita. Bilang sama-sama, Tuhan cari kedekatan saya. Ya, Tuhan bukan cari performa kita. Hey, oh berarti kalau gitu saya nggak perlu baca Alkitab lagi Pak? Saya nggak perlu berdoa lagi? Saya nggak perlu gereja lagi? Saya tidak mengatakan itu. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, pasti performa saudara semakin hari semakin lebih lagi. Benar gak? Jangan dibalik, jangan bangun performanya dulu. Bangun dulu kedekatan. Saya kalau nggak cinta sama istri saya nggak bakalan punya performa yang saya effort buat dia. Betul nggak sih? Saya effort buat pasangan saya karena saya cinta sama dia. Nah kalau saudara cinta sama Yesus, saudara pasti jaga performa saudara dengan sebaik-baiknya. Itu intinya. Makanya refleksi penutup terakhir ini saudara, bahwa selama ini pertanyaannya, Anda dan saya menjalani kekristenan sebagai apa? Sebagai hamba atau sebagai sahabatnya Kristus? Kalau hari ini saudara sadar, Tuhan panggil kita menjadi sahabat. Ayo, kita bergerak. Bukan lagi menjadi orang yang gak tahu apa yang Tuhan ngomong, gak tahu apa yang Tuhan rencanakan. Mulai hari ini jangan curiga lagi. Jangan lagi datang sama saya, pendeta, Tuhannya gimana sih? Saya bingung sama Tuhan nih. Gak jelas nih Tuhan nih ngarahin saya gimana sih gitu. Enggak. Hari ini kita berkata apa? Saya sahabatnya Tuhan, Tuhan sahabat saya. Saya tahu dia punya rancangan yang luar biasa. Amin. Kita bukan menjadi orang yang linglung, mau kemana segala macam. Yang kedua, kita dipilih karena apa? Karena kasih, bukan karena performa. Masa lalu saya bisa buruk, masa lalu saya punya banyak kekurangan. Tapi saya tahu saya dipilih karena Tuhan mengasihi saya. Dan yang ketiga, Tuhan mau kita bercakap-cakap terus dengan dia. Amin. Bukan cuma satu arah, tapi dua arah. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau nyatakan cinta kita. Kita mau nyatakan sayang kita. Kita mau